Puji Tuhan, saudara-saudara senang sekali berjumpa kembali dengan saudara-saudara teman-teman di Maluku dan kami berdoa supaya pelayanan yang ada di Maluku diberkati oleh Tuhan. Baik gereja setempat atau gereja lokal maupun juga berbagai gereja saudara-saudara yang sekarang ini sedang giat-giatnya melayani Tuhan. Masa pandemi dipakai oleh Tuhan untuk melatih kita, melatih ketekunan kita, melatih kepekaan kita, melatih pertimbangan kita, dan kami juga mau minta kepada saudara-saudara agar memperhatikan anjuran pemerintah di dalam soal vaksinasi. Ya, jangan diperdebatkan lagi seolah-olah vaksinasi ada kaitannya dengan antikris dan seterusnya. Saudara-saudara lupakan itu karena itu sangat merugikan kita. Mengapa sangat merugikan? Karena tanpa vaksin, saudara-saudara, dunia kita tidak akan menjadi normal kembali. Bahkan saudara-saudara sekarang, sebagaimana saudara-saudara ketahui bahwa peraturan pemerintah menetapkan bahwa dalam banyak hal kegiatan traveling, penerbangan dan lintas kota nanti akan harus membutuhkan kartu vaksinnya. Jadi kartu vaksin itu dipergunakan untuk banyak kepentingan. Bahkan saudara-saudara mau keluar negeri, saudara nggak bisa keluar negeri kalau nggak ada kartu vaksin. Ya. Jadi kami meminta agar saudara-saudara menaruh perhatian serius kepada soal ini supaya vaksinasi bisa dilaksanakan segera. Kalau kita mengabaikan vaksinasi, maka kalau kita kemudian terkena, maka kita akan mengalami tingkat keparahan tinggi dan yang kedua, saudara-saudara, mengancam nyawa kita. Vaksin menolong kita supaya tidak mengalami keterparahan dan juga supaya kita terhindar dari ancaman kematian ya oleh karena penyakit ini, terutama Delta varian yang sekarang ini sedang menggejala di luar dari Pulau Jawa. Saudara-saudara kami meminta perhatian oleh karena kalau kita tidak hati-hati, ya artinya saudara-saudara berbagai fasilitas dan kemampuan yang ada untuk menangani virus atau varian Delta itu lebih banyak terjadinya itu di Jawa. Sedangkan di luar Pulau Jawa, saudara-saudara, keadaannya masih belum terlalu semeyakinkan yang ada di Jawa. Itu sebabnya kalau kita tidak hati-hati, maka risiko yang terkena kepada kita itu sangat tinggi, ya. Jadi sangat berbahaya untuk kita. Jadi kami dorong agar saudara-saudara betul-betul menggunakan kesempatan tawaran dari pemerintah, dorongan dari pemerintah untuk divaksinasi. Puji Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Allah, saudara-saudara kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan akan berkati pertemuan kita. Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan akan memberkati pertemuan kami pada hari ini. Kami berdoa supaya firman yang akan kami dengarkan ini jadi berkat. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami mohon kasih sayang dan anugerah-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita berada di dalam waktu yang sangat penting, yaitu akan memperingati atau sedang memperingati 17 Agustus ya. Nah, kita telah merdeka bukan dari kemerdekaan yang diberikan begitu saja, saudara-saudara, tetapi dari hasil perjuangan. Jadi kita menghargainya, kita mengisi kemerdekaan dengan cara yang baik dan cara yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, hampir negara-negara di dunia ini, hampir setiap negara di dunia ini ya mengadopsi, walaupun banyak yang juga sejumlahnya mungkin tidak, tetapi kebanyakan adalah mengadopsi ya yang kita sebut sebagai deklarasi universal hak asasi manusia. Sebagaimana negara kita juga, saudara-saudara, dasar dari Undang-Undang Dasar 45, maka sesuai dengan apa yang ada, saudara-saudara, kalau di dalam catatannya atau kalau saudara-saudara pergi ke websitenya Kemenkumham tentang Deklarasi Universal HAM dan kaitannya dengan hak dasar manusia. Nah, saudara-saudara, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya 1945, dan hal ini telah ditegaskan bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, ya terutama pemerintah. Jadi kita doakan supaya pemerintah akan makin kuat di dalam perlindungannya terhadap masyarakat, terhadap kita semua juga, ya.
Sebab kadang-kadang kita menyatakan bahwa kita minoritas, tapi sebenarnya kita tidak perlu berpikir dengan cara begitu. Ya, sepanjang pemerintah tetap menjaga 3 nilai pokok, yaitu penghormatan martabat manusia, kemerdekaan, dan kesetaraan. Itu sangat penting ya dijaga. Dan kita doakan supaya semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri ya dari negeri kita. Nah, saudara-saudara, jangan berhenti untuk berdoa untuk keadaan yang ada sekarang ini. Saudara mesti percaya bahwa pastilah Tuhan punya rencana. Amin ya. Tuhan punya rencana terhadap keadaan-keadaan yang ada. Nah, saudara-saudara, untuk mengerti tentang mengapa kita ada di dunia, ya, semua yang kita sebut sebagai hak dasar manusia itu mesti dicari nilainya itu atau pengertiannya dari Tuhan. Sebagaimana kita pengkhotbah mengatakan, saudara-saudara, kalau kita mau mengerti tentang apa yang ada di bawah matahari, maka kita harus mencari artinya itu di atas matahari. Ya. Kalau kita mau tahu apa arti atau maksud dari segala sesuatu yang ada di bawah matahari, maka kita hanya bisa menemukan artinya itu dari atas matahari, yaitu Tuhan yang menciptakan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara kita tidak mungkin menemukan tujuan hidup tanpa bertanya kepada Dia yang menciptakan kita tentang mengapa kita ada di bumi ini. Nah, kalau kita bicara tentang mengerti mengapa kita ada di bumi ini tanpa kaitannya dengan Tuhan, biasanya kita akan berhenti kepada soal kepuasan hidup dan kebahagiaan hidup sebagai yang tertinggi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan, kalau kita adalah pengikut Kristus, maka kita ini tujuan hidup kita itu ditentukan dan ditetapkan oleh Allah sendiri. Itu semua ada di dalam firman Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, tidak mungkin kita anak-anak Tuhan akan meletakkan kepuasan hidup dan kebahagiaan hidup kita sebagai tujuan tertinggi kita. Ya, tujuan tertinggi kita, saudara-saudara, itu hanya ditemukan ketika kita betul-betul mencari dari firman Tuhan. Kira-kira apa ya yang harus kita ngerti dari firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita mendeklarasikan kemerdekaan ya setiap orang, kemerdekaan setiap orang sebagai hak individu yang harus diperjuangkan. Tetapi kita juga sadar bahwa itu tidak menjamin manusia akan menjadi lebih baik. Mengapa kalau setiap manusia mencari kebahagiaan sendiri tanpa menyadari tanggung jawabnya kepada Tuhan dan mencari artinya di dalam Tuhan, saudara-saudara, yang ada adalah konflik, yang adalah pertarungan, yang ada adalah perebutan. Dan ini, saudara-saudara, merupakan bahaya kemanusiaan yang terus-menerus ada di muka bumi ini. Sebab penghargaan kepada sesama manusia, saudara-saudara, itu tidak bisa dimulai dari cinta kepada diri sendiri. Itu mesti dimulai dari cinta kepada Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu, dan seterusnya. Jadi itu harus dimulai dari kecintaan kepada Allah. Jadi kalau saudara-saudara bertanya misalnya, saudara-saudara tentang kira-kira ya Tuhan membebaskan dan memerdekakan kita saat ini, kira-kira untuk tujuan apa ya? Nah, saudara-saudara, itu sebabnya maka saya ajak kita semua pada hari ini untuk memikirkan, ya, untuk memikirkan kira-kira apa sih yang menjadi apa namanya tujuan sesungguhnya Allah memerdekakan kita. Nah, kalau kita bicara mengenai kemerdekaan bangsa kita, tentu kita mengisinya dengan segala pembangunan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita bicara tentang kemerdekaan sesungguhnya, maka saudara-saudara kita akan mengerti atau kita harus mendapatkan perspektifnya ya dari Tuhan sendiri. Nah, sekarang kita mulai saudara-saudara dengan yang saya sebut sebagai hukum tiga tuan. Nah, kalau kita bicara mengenai hukum tiga tuan ini, bahwa di dalam dunia ini, saudara-saudara, kita tergantung siapa yang menjadi tuan bagi hidup kita atau menjadi penguasa dari hidup kita. Alkitab memperkenalkan kepada kita bahwa ada tiga. Yang pertama adalah kerajaan gelap.
ya, atau penguasa dunia. Nah, kalau kita berada di bawah penguasaan dari dunia ini, kalau kita membiarkan iblis menguasai kita, maka tentu saja tanpa sadar ataupun sadar, ya, maka kita ini, saudara-saudara, dikendalikan oleh kegelapan. Nah, itu sebabnya di dalam konflik Yesus dengan orang-orang Farisi, ya, maupun juga ahli Farisi, ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi, dan mereka yang mungkin secara frontal langsung bertentangan dengan Yesus. Yesus mengingatkan mereka bahwa walaupun mereka mengaku diri mereka sebagai keturunan Abraham dan anak-anak Abraham, tetapi yang mereka lakukan adalah tindakan yang sebaliknya, itu hendak membunuh dan membunuh anak manusia. Dan saudara-saudara, kalau mereka membunuh Yesus, maka mereka melakukan tindakan bapaknya yang sama yang dilakukan oleh bapaknya, yaitu apa? Siapa bapaknya? Iblis. Hanya iblislah yang melakukan tindakan yang akan merusak pekerjaan dan rencana Allah. Nah, jadi saudara-saudara, kita harus memikirkan betul-betul siapakah yang kita layani. Apakah kepentingan kerajaan kegelapan atau penguasa dunia itu, atau yang kedua, saudara-saudara, itu diri kita. Nah, diri kita sendiri, ya, kepuasan diri kita, kebahagiaan diri kita, tujuan-tujuan kita, ya, segala sesuatu yang bersentral kepada diri sendiri. Pada akhirnya, saudara-saudara, itu bicara tentang ego kita. Nah, kalau ego kita, saudara-saudara, kita tidak memperdulikan kepentingan yang lebih tinggi, yang lebih besar, sepanjang itu menguntungkan kita. Saya kira anak-anak Tuhan tidak seharusnya berpikir dengan cara seperti ini. Kalau dia masih menjadikan dirinya sebagai sentral dari segala sesuatu, tega membohongi orang, yang penting dia untung, tega untuk merugikan orang, yang penting dia jalannya, ya, mendapatkan keuntungan-keuntungan. Saudara-saudara, kita mesti hati-hati, ya, sebab apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, itu akan menunjukkan siapa sebenarnya kita layani. Atau yang ketiga, saudara-saudara, kita membiarkan Kristus atau Allah atau kebenaran yang akan menjadi Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan, Allah yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita, ya tentu kan beda. Ya, saudara-saudara, tentu kan beda sekali gitu. Makanya saudara-saudara, Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36 tuh. Yesus berkata begini, ya, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, di dalam bahasa Yunani yang disebutkan eleuterose, ya, saudara-saudara, yang diambil juga dari eleuteroi, saudara-saudara, yaitu keadaan di mana orang itu dimerdekakan, dibebaskan, dilepaskan dari berbagai hal, begitu ya. Yang membuat orang itu betul-betul merdeka, tidak terikat. Nah, saudara-saudara, Yesus mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, saudara-saudara bisa bayangkan, jika kemerdekaan kita, ya, kalau kita merayakan hari kemerdekaan, dan saudara-saudara kemerdekaan kita itu masih tetap membuat kita menjadi hamba dosa. Ya, kita hidup di negara yang merdeka. Kita hidup dengan kemerdekaan yang dijamin oleh undang-undang. Tetapi jikalau kemerdekaan kita itu tetap membuat kita menjadi hamba dosa, kita belum benar-benar merdeka. Bukankah itu juga dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-34, saudara-saudara. Saya bacakan begini ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, karena dia melakukan kehendak
dari apa yang dia sendiri mungkin tidak inginkan. Ya, Paulus mengatakan bahwa ada sesuatu yang jahat di dalam dirinya, yaitu keinginan daging yang akan membuat dia melakukan tindakan-tindakan dosa. Jadi saudara lihat bahwa jika kemerdekaan kita ini masih tetap membuat kita menjadi hamba dosa, kita belum benar-benar merdeka. Nah, saudara-saudara, dan juga jika kemerdekaan kita itu hanya membebaskan kita untuk berbuat apa saja, ya maka kita belum benar-benar atau belum merdeka di dalam arti yang sesungguhnya. Nah, saya akan bacakan dari Roma pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-18, yang berkata begini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, perhatikan kata-kata ini, saudara-saudara. Bahwa kata merdeka dari dosa, dibebaskan dari dosa, itu tidak bisa terlepas dari kata yang dituliskan oleh Paulus dan menjadi hamba kebenaran. Jadi, saudara-saudara, kalau kita merdekanya itu merdeka sekedar merdeka saja, tetapi tanpa menjadi atau meletakkan diri kita menjadi hamba dari Allah kita, maka kita belum merdeka di dalam arti yang sesungguhnya, karena di luar dari menjadi hamba dari kebenaran, maka kita akan menjadi hamba dari dosa. Ya. Nah, saudara-saudara, keadaan inilah yang membuat kita sebagai anak-anak Tuhan merayakan kemerdekaan dengan pengertian-pengertian yang baik, pengertian-pengertian yang betul paham. Ya, saudara-saudara, oleh karena jika kemerdekaan kita belum membebaskan kita untuk mengasihi Allah dan sesama, kemerdekaan kita itu belum punya arah yang sesungguhnya. Saudara-saudara, Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30 sampai 31, ayat yang sangat terkenal, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara-saudara, kemerdekaan kita haruslah membuat kita dapat mengasihi Allah dan sesama. Barulah kemerdekaan kita itu punya arah yang betul. Sebab kalau enggak, saudara-saudara, kita belum benar-benar merdeka. Ayo pikirkan ya. Apakah memang betul-betul kita sudah merdeka atau belum? Nah, kalau kita bicara tentang kalau begitu, kira-kira saudara-saudara, penggambarannya Allah membebaskan orang Israel dari tanah Mesir, perbudakan Mesir. Allah membebaskan mereka dari atau mengembalikan mereka dari Babilonia ke tanah perjanjian. Lalu Allah kemudian membebaskan kita ya dari belenggu dosa, saudara-saudara. Kira-kira punya tujuan apa? Nah, saya ajak kita semua untuk mengerti dari firman Tuhan bahwa kalau Allah membebaskan umatnya dari penjajahan Mesir, perbudakan Mesir, maka hanya punya satu tujuan sebagaimana Allah katakan bahwa agar mereka menyembahnya. Jadi saudara-saudara, Allah punya kepentingan memerdekakan umatnya supaya umatnya, saudara-saudara, bisa menyembah Dia, ya, supaya umatnya itu dapat menyembahnya di tempat yang telah ditentukannya. Nah, itu bahasa yang dipakai di dalam perkataan Tuhan kepada Musa. Nah, saudara-saudara, kita berbicara tentang kalau kita bicara tentang apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, konteks itu kalau kita kembalikan kepada apa yang terjadi kepada orang-orang Israel ketika orang-orang Israel dibawa keluar dari perbudakan Mesir, maka saudara-saudara, kepentingannya adalah agar mereka dapat menyembah Tuhan di Gunung Sinai. Nah, saudara-saudara, Allah membebaskan kita supaya kita dapat menyembahnya. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa tidak mungkin kemerdekaan itu dalam arti yang sesungguhnya kalau kita
hanya merdeka untuk berbuat apa saja. Tidak mungkin, saudara-saudara. Yang benar adalah kita dimerdekakan supaya kita bisa menyembah Allah kita. Baik, Roma 11 ayat 36, Yesaya 43 ayat yang ke-7, Keluaran 3, 12 dan 18, Markus 11 ayat 30 sampai 31. Saudara-saudara, semua itu berbicara ya tentang bagaimana kita dimerdekakan supaya kita bisa menyembah Tuhan. Saya akan perlihatkan kepada saudara-saudara ya mungkin satu ayat ini saudara-saudara ya. Kalau Paulus mengatakan di dalam Roma 11 ayat 36 ini dikatakan begini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, kita itu dimerdekakan supaya betul-betul terwujud kepentingan Allah di mana Dia dimuliakan, Dia disembah. Dan saudara-saudara, kalau misalnya kita ditanya ya, seperti Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa tandanya bahwa Engkau telah mengutus aku? Dan saudara-saudara, jawaban Tuhan kepada Musa begini, inilah tandanya bahwa aku telah mengutus kamu, yaitu bahwa umatku akan menyembah di Gunung Sinai. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan maupun sebagai hamba Tuhan, kalau kita mau tahu sebenarnya tanda bahwa Allah memang menetapkan kita, mengutus kita, maka kalau kita bisa membawa umat Tuhan hidup menyembah Tuhan, itulah tandanya atau legitimasi otoritas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang diutus untuk melayani Tuhan dan umatnya. Saudara-saudara, supaya apa? Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sampai selama-lamanya. Dan saudara-saudara, bukan hanya itu saja. Kalau kita renungkan kembali, sebenarnya apa yang menjadi rencana Tuhan, mengapa Dia membebaskan umatnya, ya. Saudara-saudara, Dia membebaskan umatnya, memerdekakan umatnya supaya umatnya menjadi kesaksian. Nah, Allah punya kepentingan memerdekakan umatnya supaya umatnya dapat menjadi kesaksian tentang dirinya, tentang karakternya, tentang kuasanya. Saudara-saudara, kalau kita membayangkan sebenarnya ya, kira-kira Tuhan kalau Dia membebaskan kita sekedar ya berhenti kepentingannya itu di dalam diri kita saja, saudara-saudara, sekali lagi tidak mungkin ya, sebab yang punya kepentingan luar biasa di sini adalah Tuhan sendiri. Dan kalau Tuhan memerdekakan kita, ya saudara-saudara, bahkan firman Allah bilang begini nih, bahwa kita itu diciptakan untuk menjadi kesukaannya Tuhan, ya. Jadi it's not about you, it's not about me, but it's about God. Jadi saudara-saudara, kita meminta agar Tuhan akan tolong kita semua ya sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudara-saudara, Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 berkata begini, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Dan saudara-saudara, di dalam kitab Efesus ini dinyatakan bahwa kita akan menyatakan kepada dunia, ya, mengungkap rahasia. Dan saudara-saudara, kita punya tugas untuk menjadi kesaksian bagi dunia ini tentang karakter Tuhan, tentang siapa Tuhan, tentang kuasanya. Saudara-saudara, Allah memerdekakan kita supaya kita menjadi kesaksian. Amin. Ya. Bukan supaya kita happy-happy ya, saudara-saudara ya, bukan supaya senang-senang. Bukan supaya kita mencapai karir tertentu, bukan. Kita dimerdekakan oleh Tuhan supaya kita jadi kesaksian.
Jadi kalau anak-anak Tuhan dewasa ini, saudara-saudara, tidak bisa lagi meletakkan dirinya atau melupakan kesaksian hidupnya sendiri. Sayang sekali, sebab kita sesungguhnya dimerdekakan supaya kita bisa menjadi kesaksian. Dan saudara-saudara, yang ketiga, yang terakhir, kita dimerdekakan, saudara-saudara, supaya rencana ilahi itu jadi. Dan Allah sekali lagi punya kepentingan untuk memerdekakan kita, saudara-saudara, supaya umatnya itu menggenapi rencana-rencananya bagi semesta alam ini. Saudara-saudara, kita diciptakan dengan tujuan-tujuan yang dari Allah. Dan kalau Allah sendiri yang menetapkannya bagi kita, saudara-saudara, maka kepuasan kita, kebahagiaan kita adalah melakukan kehendak-Nya. Itulah yang dicontohkan oleh Yesus. Itu sebabnya tidak salah kalau Yesus katakan bahwa kebahagiaan hidupnya adalah melakukan kehendak Bapa. Itu sebabnya dia bekerja sampai saat ini, saudara-saudara. Mengapa? Karena memang dia katakan bahwa makanannya ialah atau kesukaannya ialah melakukan kehendak Bapa. Ya, melakukan kehendak Bapa. Dan saudara-saudara, rencana Allah ini harus jadi seperti Kolose pasal yang ke-1 ayat 26 mengatakan, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Nah, saudara-saudara, rencana Allah ini harus jadi, ya. Rencana Allah harus jadi bagi anak-anaknya. Dan saudara-saudara, kegenapan-kegenapan dari apa yang telah direncanakan supaya bumi penuh dengan kemuliaannya, sehingga di ujung terakhirnya, saudara-saudara, saudara akan lihat bahwa apa yang akan jadi di atas muka bumi ini seperti doa yang Yesus katakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Rencana ilahi harus jadi. Rencana Allah bagi orang lain harus jadi. Rencana Allah bagi negara kita harus jadi. Rencana Allah bagi bumi ini harus jadi. Saudara-saudara, untuk itulah Allah memerdekakan kita dari dosa-dosa kita. Kalau Allah memberikan kemerdekaan melalui perjuangan para pejuang, saudara-saudara, pada tahun 1945, maka kita dimerdekakan saat ini dari dosa oleh kematian Yesus Kristus dengan maksud dan tujuan supaya kita menyembah Tuhan, supaya dalam hidup kita ini kita punya satu tujuan yang sangat penting, yaitu menyembah Tuhan. Yang kedua, menjadi kesaksian bagi dunia ini tentang karakternya, tentang kuasanya, tentang keberadaannya. Dan saudara-saudara, kita diselamatkan dan dimerdekakan oleh Tuhan supaya kita bisa atau menggenapi, membuat rencana Allah itu jadi, ya, digenapi. Rencana Allah harus digenapi bagi semesta alam ini, saudara-saudara, dan itu yang akan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, itu sebabnya, saudara-saudara, saya percaya bahwa ketika Ketua BPD menghubungi saya agar menyiapkan khotbah bagi saudara-saudara, maka Pak Yanes Titi pasti di dalam hatinya berdoa supaya pesan firman Allah ini akan menjadi berkat besar bagi kita semua. Sama harapan saya juga begitu, saudara-saudara, agar pesan firman Allah ini akan memberkati kita. Dan saudara-saudara, biarlah kita mulai mengerti sekarang apakah selama ini kita masih mengisi hidup kita ini dengan tujuan-tujuan kita sendiri atau dengan tujuan-tujuan Allah, ya. Saudara-saudara, apakah kita ini memuliakan Allah betul-betul atau kita hidup sebagai orang Kristen tapi dengan tujuan-tujuan kita sendiri? Saya berdoa agar kita semua menyadari bahwa saudara dan saya telah dimerdekakan dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib supaya kita menyembah Tuhan, supaya kita menjadi kesaksian. Saudara-saudara, bukan kesaksian tentang diri kita, tetapi kesaksian tentang diri Allah, karakter Allah, kuasa Allah. Dan saudara-saudara, kita diselamatkan supaya rencana Allah bagi dunia ini dapat digenapi. Saudara-saudara, untuk hal-hal itulah Allah memerdekakan kita dari dosa. Kita tidak boleh lagi hidup sekedar untuk tujuan-tujuan kita, untuk keuntungan-keuntungan kita, tapi
Geser semua itu. Ganti dengan pemikiran Tuhan. Mulai hari ini, saya akan hidup dengan tujuan-tujuan Allah. It's not about me. It's about God. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa di surga, anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan supaya Tuhan terus berbicara kepada kami semua. Saudara-saudara, berapa banyak di antara kita pada hari ini setelah mendengarkan firman Allah, kemudian saudara berkata di dalam hati, ya saya mulai dari saat ini akan lebih mengutamakan tujuan-tujuan Allah daripada tujuan-tujuan saya sendiri. Saya sekarang mengerti tentang 3 maksud Tuhan mengapa Ia memerdekakan saya dari dosa. Dan saya ingin hidup agar saya bisa memuliakan Allah. Agar saya benar-benar bisa menjadi kesaksian dan bisa menggenapi rencana Allah di bumi ini. Supaya doa Yesus menjadi kenyataan, kehendak Allah jadi di bumi seperti di sorga. Dan hari ini saya ingin memulai sesuatu yang baru untuk tujuan ini. Saudara-saudara, kalau saudara merasa diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengerti apa yang telah disampaikan ini, dan saudara ingin membuat komitmen baru, saudara angkat tangan di tempat di mana saudara ada. Haleluya. Biarkan Tuhan sendiri yang memeriksa hati kita. Biarkan saudara menanggapinya dari pribadi saudara masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan dari anak-anak-Mu yang terangkat di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Engkau berbicara, supaya Engkau menuntun hati saudara-saudara kami, sehingga mulai dari saat ini Roh-Mu berkuasa di atas anak-anak-Mu. Roh Kudus, urapi anak-anak-Mu untuk berjalan di dalam kehendak-Mu sesuai dengan tujuan mengapa Allah memerdekakan kami dari dosa. Kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkaulah kemerdekaan kami, dan kalau anak memerdekakan kami, kami merdeka dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dimerdekakan supaya kami menyembah Allah, supaya kami betul-betul mengutamakan Dia. Dan Engkau memerdekakan kami supaya kami jadi kesaksian bagi dunia ini tentang diri Allah, tentang karakter Allah dan kuasa Allah. Dan supaya kami bisa menggenapi rencana ilahi, rencana Allah bagi bumi ini, bagi sekitar kami, bagi negara kami, bagi keluarga kami, bagi diri kami pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara bisa turunkan kembali tangan saudara, dan sekali lagi saudara-saudara, terima kasih untuk kesempatan berbicara kepada kita semua. Dan juga terima kasih Pak Yanes Titi yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. God bless.